Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali sekalipun lewat online. Tapi saya percaya kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh tempat atau oleh apapun itu. Tetapi setiap kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada saat kita haus dan rindu akan firman-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara, tema dalam ibadah kali ini saya akan buat berseri dalam 2 minggu berturut-turut karena saya akan membahas mengenai mezbah. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan dengan mezbah? Nanti kita akan membahasnya bersama-sama lebih lagi di pembahasan kita pada saat ini. Namun Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa ketika Tuhan memberi kepada setiap kita, tidak tanggung-tanggung, Dia selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Buktinya apa? Hidupnya saja Dia beri buat kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja Dia sudah berikan buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang Dia tidak bisa berikan bagi kita? Itu sebabnya pada waktu kita memberi kepada Tuhan, biarlah kita memberi juga yang terbaik bagi Tuhan sebagai persembahan kita di mezbahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai tema kita kali ini, mezbah Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih kalau saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena kami percaya setiap kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau mencari kami selagi kami masih terhilang, dan ketika Engkau mendapati kami Engkau gendong kami dengan sukacita, dan Engkau angkat kami sedemikian tinggi. Engkau memahkotai kami dengan kebenaran, dan Engkau menyebut setiap kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau buat dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami sadar betul bahwa apapun yang kami buat dalam hidup ini tidak akan pernah mampu untuk membalas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami ini. Selain kami datang di hadapan-Mu, membawa seluruh hidup kami, seluruh kehendak kami, apapun yang ada dalam diri kami Tuhan, dan kami letakkan semuanya itu di mezbah-Mu ya Tuhan. Dan inilah doa kami, jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Bapa, sertai kami di dalam ibadah ini. Biarlah dalam waktu yang singkat ini kami boleh dibukakan pengertian kami tentang mezbah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak setiap kita untuk belajar dari beberapa hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang mempersembahkan mezbah bagi Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan mezbah bagi Tuhan? Kita akan melihat apa yang terjadi dan bagaimana itu terjadi, dan apa yang terjadi setelahnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Segala sesuatu yang tertulis dalam firman Tuhan adalah sebuah pembelajaran bagi kita, untuk kita boleh memetik hikmahnya dari setiap kejadian-kejadian yang boleh terjadi. Dan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Kita mau buka firman Tuhan dari Kejadian 4 ayat ke-3 sampai ayat yang ke-6. Ayat yang ketiga dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya
tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Bapak Ibu Saudara, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi begitu muram. Lalu firman Tuhan tadi kita baca, firman-Nya kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mengapa mukamu muram?" Bapak Ibu Saudara, mezbah Habel naik dan diindahkan Tuhan, sementara mezbah Kain gagal. Kain menjadi marah dan mukanya muram, hatinya panas. Ia dibakar bukan oleh api Tuhan, tetapi oleh api asing yang lain. Bukannya menyukakan Tuhan, malah ia menyimpan dendam. Dan pada saat Tuhan menegur Kain, ia tidak menjawab. Malah apa yang dilakukan Kain? Dia membunuh adiknya. Akhirnya Kain pergi menjauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian 4 ayat ke-16, Bapak Ibu Saudara, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Di sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, orang yang mezbahnya gagal, maka jiwanya labil dan akhirnya dapat dipastikan dia akan menjauh dari Tuhan. Mengapa kita harus membangun mezbah? Supaya kedagingan kita semakin hari semakin terkikis. Di atas mezbah harus ada selalu daging yang diletakkan. Apa yang dimaksudkan dengan daging yang diletakkan? Yang dimaksudkan di atas mezbah harus ada daging yang diletakkan, yaitu tabiat kita, watak lama kita, karakter kita yang jahat, hawa nafsu kita, semua diletakkan di mezbah itu. Maka jiwa dan roh kita semakin hari semakin diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 katakan apa? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di bagian yang lain Kolose 3 ayat yang ke-10 katakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, pelajaran inilah yang kita dapatkan dari Kain dan Habel. Nah, sekarang kita mau belajar kepada hamba Tuhan lainnya. Yang kedua, kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Nuh. Di dalam Kejadian 8 ayat ke-20 sampai ke-21 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram
Dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Karena Nuh mempersembahkan mezbah bagi Tuhan, maka Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Dan setelah air bah surut, Nuh beserta keluarganya keluar dari bahtera. Sebagai rasa syukurnya, karena ia telah selamat dari air bah yang membinasakan seluruh umat manusia pada waktu itu, Nuh membangun mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dan Alkitab mencatat, Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Kalau kita baca di ayat ke-21. Setelah itu Tuhan mengadakan perjanjian bahwa ia tidak akan mengutuk bumi lagi. Dan selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kemudian pada pasal 9 ayat yang pertama dikatakan apa? Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya dan memberikan mandat kepada mereka untuk menguasai bumi kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari dua hamba Tuhan ini, dari dua kejadian ini, kita belajar bahwa mezbah kita sebagai ucapan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan adalah kunci bagi berkat dan perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita. Ada banyak orang selalu menuntut berkat. Ada banyak orang selalu menuntut perkenanan Tuhan, tapi mereka tidak mau mempersembahkan mezbah bagi Tuhan. Apa yang harus kita persembahkan dalam mezbah rohani kita? Yang dikorbankan adalah tentunya tidak lagi kita membakar korban bakaran. Tetapi yang kita persembahkan sebagai korban adalah kedagingan kita. Sebab untuk mempersembahkan kedagingan kita, harus kita akui itu bukan hal yang mudah. Semua bentuk kecemaran, percabulan, hawa nafsu, kemarahan, kebencian, sakit hati, bahkan ketamakan, cinta akan uang, kita berani potong semuanya itu dan taruh di mezbahnya Tuhan. Kalau sekarang kita suka berdoa dan kita suka melayani, tetapi masih mudah sakit hati, masih mudah marah, masih mudah iri hati, masih mengutuki orang, emosi kita mudah meledak, maka sebetulnya kita hanya sedang menjalani kegiatan doa dan kegiatan pelayanan. Namun selama itu kita tidak akan pernah ada mezbah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, persembahkanlah hidup kita sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan,
sebagai ibadah kita yang sejati. Maka perjanjian, berkat, dan perkenanan Tuhan akan turun dalam hidup setiap kita. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Tuhan, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Selama kita tidak mempersembahkan atau membangun mezbah bagi Tuhan, maka jangan pernah berharap akan berkat dan perkenanan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah pujian ini menjadi doa persembahan kita di mezbahnya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudara,
Apa yang kita persembahkan buat Tuhan, tidak ada yang lain yang berarti bagi Dia selain kita mempersembahkan hidup yang Dia telah tebus ini. Hidup yang Dia pandang begitu berharga sehingga Dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita masih terhilang, Dia mencari kita. Dan biarlah anugerah penebusan atas setiap kesalahan dan dosa kita ini kita tidak sia-siakan. Dan sebaliknya, hidup yang telah ditebus ini kita boleh letakkan di mezbahnya, menjadi persembahan kita yang hidup. Semua keinginan, ambisi, harapan, bahkan segala sesuatu yang ada pada kita, hak atas masa depan kita, biarlah kita boleh letakkan di mezbahnya sambil berkata, jadilah padaku hanya seperti yang Engkau ingini. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini doa kami, ini persembahan kami Bapa. Kami letakkan di mezbah-Mu, hinararabong hina, hinalabayarabashane hina, hinalabayarabashanu hina. Jadilah pada kami Bapa hanya seperti yang Kau ingini.
Bapa Surgawi, terima kasih atas rencana-Mu yang besar bagi hidup kami. Buat kami menyadari kebenaran ini, bahwa ketika malaikat-Mu berbuat salah, maka Engkau mencampakkannya ke bumi. Namun ketika manusia berbuat kesalahan dan terhilang, Engkau mengirim dan mengorbankan putra tunggal-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, untuk mencari dan menyelamatkan kami. Betapa besar kasih-Mu kepada kami, Bapa. Terima kasih, karena Engkau menerima kami apa adanya. Bahkan ketika Engkau mendapati kami tidak dalam keadaan baik. Namun demikian pun, ketika Engkau menemukan kami, Engkau menggendong kami dengan sukacita. Engkau mengangkat kami sedemikian tinggi. Engkau menyebut kami berharga. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan memahkotai kami dengan kebenaran. Tiada Engkau ingat-ingat lagi akan dosa dan pelanggaran yang kami telah perbuat. Tidak pernah Engkau memandang kami hina, sekalipun kami hidup di dalam kebebalan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu sekarang dan selamanya. Dan biarlah kami juga boleh meletakkan hidup kami di mezbah-Mu Tuhan. Dan Engkau berkenan dengan persembahan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa Surgawi. Sebab hanya oleh karena kasih setia-Nya di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penolong, penghibur bagi setiap kita, maka kita mampu mempersembahkan hidup kita seutuhnya di mezbah-Nya. Haleluya. Dalam nama Yesus